Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita seperti pekan lalu, yaitu teks biografi. Untuk memahami teks biografi lebih dalam, simaklah video ini dengan baik. Sebelum kita memulai untuk mempelajari materi teks biografi, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. 1. Memahami pengertian teks biografi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks biografi. Keempat, menganalisis peristiwa penting yang ada dalam teks biografi. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada teks biografi, maka penting untuk kita ketahui bahwa teks biografi adalah tulisan yang mengisahkan riwayat hidup seseorang secara lengkap, ditulis oleh orang lain, berisi fakta, peristiwa penting, perjuangan, hingga pencapaian tokoh agar dapat menjadi teladan atau inspirasi bagi pembaca, mencakup latar belakang, masalah, dan keberhasilan tokoh dari lahir hingga akhir hayatnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih teks biografi itu, simaklah video berikut ini. Suswaningsih atau biasa dipanggil dengan nama Ibu Sus. Ia merupakan salah satu pegawai penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Rongkop Kabupaten Gunung Kidul. Ibu Sus lahir pada tanggal 14 Oktober 1969 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 1996, Ibu Sus memulai kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan tandus di Karangweni dan Melikan, Kapanewon, Kecamatan Rongkop. Lahan-lahan tersebut berbatu dan tidak produktif. Akhirnya, Ibu Sus meninjau lahan-lahan tersebut dengan supranya dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkannya kembali menjadi lahan produktif. Ibu Sus melakukan sosialisasi dan memberikan contoh nyata kepada masyarakat dengan mengembangkan penanaman tanaman pangan dan kayu-kayuan serta tanaman lokal. Hasilnya, lahan itu kembali produktif akibat dorongan dan aksi bersama Ibu Sus dan masyarakat. Aksi Ibu Sus ini kemudian mendapatkan penghargaan pada Oktober tahun 2021. Penghargaan ini disebut juga sebagai penghargaan Kalpatru yang dalam bahasa Sanskerta berarti pohon kehidupan. Itulah kisah dari Ibu Sus. Patut kita teladani bahwa kitalah yang mampu melakukan perubahan. Alam Indonesia membutuhkan pengobatan dan pemulihan dari perilaku negatif manusia. Berkat adanya dorongan dan contoh nyata yang diberikan Ibu Sus, lahan itu kembali produktif dan masyarakat sudah bisa menanam
tanam tanaman seperti pangan beserta padi di area yang penuh bebatuan atau tandus sebelumnya. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus memiliki keinginan untuk mengembalikan atau memulihkan kehijauan bumi Indonesia kita. Nah, bagaimana anak-anak setelah menonton video teks biografi yang tadi? Semoga anak-anak memahami apa itu teks biografi. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, mencakup nama, tempat, dan tanggal lahir tokoh. Contohnya, Susi Pujiastuti atau yang dikenal sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ia lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Tengah. Yang kedua yaitu peristiwa penting. Bagian inti yang menceritakan kronologis peristiwa penting, masalah, pencapaian, dan perjuangan tokoh. Contohnya, Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 26 Oktober 2014 karena ketegasannya dalam memelihara laut Indonesia dari ancaman asing. Struktur yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi berisi pandangan, komentar, atau kesimpulan dari penulis mengenai tokoh, seringkali memberikan pesan moral atau keteladanan. Contohnya, Susi Pujiastuti dapat menjadi sumber keteladanan untuk menjadi seorang yang tegas dalam melindungi lingkungan dan ancaman asing apapun resikonya. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti struktur teks biografi? Semoga saja sudah ya. Selanjutnya, ada tugas untuk dikerjakan bersama teman sebangkunya. Silahkan scan kode QR yang ada di layar ini. Selamat mengerjakan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, beliau. Contohnya, ia seorang Menteri Kelautan Indonesia. Unsur kebahasaan yang kedua adalah adanya kata kerja tindakan. Contohnya, ia membajak sawah. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja pasif. Contohnya, ia diberikan penghargaan. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Contohnya, beliau sangat tangguh. Sangat tangguh menggunakan kata sifat. Yang kelima adalah konjungsi temporal. Contohnya, konjungsinya yaitu ketika, selanjutnya, hingga, dan lain-lainnya. Contoh dari konjungsi temporal yaitu beliau menjadi menteri ketika berusia 49 tahun. Nah, itulah penjelasan mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Semoga anak-anak paham ya. Selanjutnya, kita akan menjawab latihan mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman sebangkunya, lalu men-scan kode QR yang ada di layar. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.